Berkas tuh buat THR. Alhamdulillah, alhamdulillah. Senang banget nih ya, Holly hari ini bisa kumpul sama ibu-ibu yang punya anak remaja nih ya. Ini kumpulnya juga di ruang Zoom remaja, nggak apa-apa. Ini kayaknya ini remaja-remaja jam segini masih pada tidur, udah di Japri juga nggak apa-apa semuanya. Kita apa sebelum mulai ya, sebelum mulai kita berdoa dulu. Kalau Bunda Ita ini lebih senang ini nih tadi ya. Holly juga baru ini nih, Bunda Ita baru apa harus belajar ini nih dari Bunda Ita ya. Kita baca apa Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabat mahabata wa mag wa magrifataka gitu ya. Kalau ini dari Bunda Ita nih, Holly, aduh senang banget nih dapat doa ini. Ya Allah, hanya Engkaulah yang aku tuju, ridhomu yang aku dambakan, berikanlah aku kemampuan untuk dapat mencintamu dan bermakrifat kepadamu, gitu ya. Mudah-mudahan hari ini adalah hari, ya maksudnya terima kasih ini udah hadir di graduation gitu ya, di graduation acara, kalau itu mau wisuda lah, wisuda kalau dulu di akademi keperawatan gitu jadi perawat, nah sekarang di akademi trainer ini wisuda jadi trainer gitu. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Kita awali dengan pembacaan doa dulu selain tadi doa yang Bunda Ita senang ya gitu. eh dan Holly juga akan apa menyenangi nih doa itu ya dari tiap mulai acara gitu. Ya Robi, hari ini kami berkumpul di Zoom ini untuk menata hati kami semua. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk keluarga serta untuk teman-teman apa namanya untuk di kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ini ilmu itu sangat bermanfaat ya, terutama untuk anak-anak kita yang remaja gitu. Mudah-mudahan ini ilmunya sangat bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin amin. Karena tadi udah ice breaking gitu ya, kayaknya kita nggak perlulah ice breaking lagi, udah semangat. Kita langsung ke ini aja, kita langsung ke materi aja karena tadi udah fokus di ini. Nah, hari ini tuh Holly ceritanya akan membawa materi tentang mengelola hati ya. Jadi mengelola hati ketika menghadapi masalah, terutama untuk remaja. Sebenarnya kalau hati itu bukan hanya remaja ya yang punya hati gitu. Justru kita sebagai orang tua juga gitu kan yang punya anak remaja, anak remaja maupun siapapun gitu. Itu hati itu benar-benar diolah gitu karena apa? Karena perasaan gitu kan, perasaan itu adanya di hati gitu kan, perasaan adanya di hati. Jadi perasaan tuh mempengaruhi apa? Perasaan mempengaruhi pikiran. Nah, pikiran ini mempengaruhi tindakan. Nah, tindakan itu mempengaruhi kebiasaan. Jadi kebiasaan itu mempengaruhi karakter. Jadi karakter mempengaruhi nasib kita hari ini. Jadi kalau pengen nasib remaja-remaja kita lebih baik berarti kita perbaiki dulu nih dari mulai perasaannya, dari mulai hatinya, kita kelola hatinya. Mengelola hati itu penting karena menentukan nasib kita gitu ya. Jadi mungkin ada nanti ada teman-teman remaja atau anak tetangga, anak siapapun kita kita ajak untuk mengelola hati gitu. Nanti ke depannya juga kan misalnya Holly itu akan rencana gitu kan, baru rencana ini membuka bengkel hati gitu. Bengkel hati khusus ya itu sebenarnya umum ya kalau hati semua orang juga punya hati gitu. Tapi diawali dari hati remaja gitu, dari hati remaja ke orang tuanya gimana gitu. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu gitu kan. Nama saya, nama panjang nih Holly Peter Natalia gitu ya. Ini nama panjang asli asli Sunda ini ya, asli Sunda, asli dari Sukabumi. Kadang ada yang nanya gitu kan, ini Holly Peter tuh namanya unik gitu, namanya lucu. Ini nama asli ya, ini nama asli gitu. Jadi ini pemberian orang tua gitu, asli dari Sukabumi, sekarang kebetulan tinggal di Karawang gitu. Nah, untuk apa namanya? Mmm,
ya alhamdulillah gitu kan kemarin-kemarin diberi kesempatan untuk belajar tentang kesehatan gitu, belajar tentang keperawatan, tentang kesehatan gitu. Ternyata itu, kesehatan tuh tidak hanya sekedar fisik aja gitu. Jadi sekarang tuh kan lagi booming tentang kesehatan mental gitu. Nah itu apa, karena dari apa, dari mulai tadi, dari mulai hati, kesehatan, mental itu diawali dari hati gitu, dari hatinya perasaannya tidak diolah dengan baik. Nah itu, jadi, kesehatan mentalnya terganggu dan kesehatan fisiknya juga nanti akan terganggu juga gitu. Jadi diawali dari itu. Jadi Holi itu lebih senang gitu ya, fokus gitu ke, mengelola hati-hati baik para remaja, baik ibu-ibu yang punya anak remaja ataupun ya seluruh seluruh apa, terutama seluruh orang-orang yang punya hati lah gitu intinya ya. Nah ini muslim muslim dari kecil muslim alhamdulillah ya, bukan non muslim karena namanya ini, keren gitu. Nah, biasanya tuh kan, remaja-remaja tuh sebenarnya punya apa ya, punya masalah tersendiri masing-masing gitu kan. Masalah, sendiri masing-masing gitu, kadang ada yang masalah sama orang tuanya, masalah sama, siapa, temennya gitu, masalah sama pacar atau siapapun gitu ya. Nah di sini Holly tuh mau nanya nih ya, Kak Holly mau nanya, siapa nih di sini yang pernah punya masalah? Pastilah semuanya juga, punya masalah gitu. Boleh diketik di kolom chat, saya punya masalah." Ya lagi biasa persoalan para remaja itu biasanya nih, mungkin sama pacarnya ya, yang punya masalah sama pacarnya atau terutama sama orang tua biasanya, pilihan jurusan gitu kan, pilihan jurusan tuh, berbeda-beda gitu kan. Orang tua pengennya misal anak ke kedokteran gitu kan, anak tuh harus ke kedokteran, harus masuk IPA bla 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 gitu. Sedangkan si anak tuh nggak suka gitu, nggak suka apa, nggak suka pelajaran yang eksak tuh nggak suka gitu. Saya tuh sebenarnya senang di IPS, saya senang pengen jadi, apa, psikolog atau apalah gitu ya, maksudnya punya cita-cita yang lain ya. Biasanya anak sama ibu nanti di usia-usia segitu sering sering gap gitu, sering terjadi gap sama sama orang tua gitu kan. Nah, ini biasanya, nih Kak Holi mau nanya ya, masalah apa sih yang biasanya dihadapi kan selain tadi semuanya pasti punya masalah. Nah, masalah yang paling sering gitu, yang paling sering dihadapi buat, remaja gitu biasanya apa gitu kan masalahnya gitu kan. Ya itu mungkin tadi salah satunya ya, salah satunya yaitu, ada gap dengan orang tua karena apa, karena, pilihan jurusan misalkan berbeda pilihan jurusan gitu misalkan, berbeda pendapat dengan orang tua gitu. Nah biasanya bagaimana sih cara mengatasi masalah tersebut gitu? Ada yang misalkan marah-marah sampai misalkan banting pintu atau kabur dari rumah gitu kan, tiap tiap, remaja, tiap orang tuh pasti punya cara mengatasi masalahnya masing-masing gitu. Ada yang anak pembawaannya yaitu anak yang, sukanya marah-marah gitu kan, pengennya, banting pintu, banting apa, semua yang ada dekat rumah di dekat sekitarnya gitu kan. Ada HP dilempar, apapun gitu kan, tiap tiap anak itu, berbeda-beda. Jadi, eee, nah Kak Holi ini punya data ya, punya data kemarin sempet survei sekitar, kampus ya, di kampus sama mahasiswa dan siswa itu, ternyata remaja itu merasakan stres saat, terjadi masalah gitu. Jadi saat ada masalah, ada 70% hasilnya mereka tuh banyaknya, stres gitu. Nah, di sini mungkin ada nggak yang kadang kalau ada masalah atau persoalan gitu ya, persoalan datang langsung stres gitu. Oke, selalu ada ya, ada yang sebagian gitu yang merasakan stres ini. Terus ada juga yang itu, yang ada frustasi sampai marah-marah itu hampir 65% tuh saat kemarin, melakukan survei ke, teman-teman yang di sekolah maupun yang mahasiswa gitu, siswa dan mahasiswa. Nah, di sini juga yang hadir pasti ada yang kadang-kadang ya itu sifat apa, sifat marah itu kan kadang ada bawaan dari kecil gitu kan. Pasti ada, keluar aja gitu, rasa-rasa apa, marah itu frustasi, marah tuh, kesel tuh kadang keluar terus ada gitu. Jadi
respon cepatnya gitu, respon cepat tuh langsung set gitu, langsung keluar tuh rasa marahnya gitu. Dan ada pula, terakhir mungkin masih tahun kemarin ya, data kemarin tahun 2023 itu di Amerika ini kurang lebih 33% mengatakan stres tiap hari katanya, sehingga tidak bisa memikirkan masa depan gitu. Saking apa ya, saking misalnya persoalannya ditumpuk mungkin kan, persoalan tiap hari ditumpuk dari orang tua, teman, teman sekolah, dari adik, kakak gitu kan, misalkan di rumah terus semakin numpuk gitu, jadi tidak bisa memikirkan masa depan gitu. Dan ada 36% juga tidak tahu nih harus mulainya dari mana untuk, mengelola stresnya tuh nggak tahu mulainya dari mana gitu. Karena kenapa nih, cerita tentang, stresnya, karena si stres itu kan diawali dari apa, respon yang misalkan responnya dari karena hatinya nih, karena hatinya dia tidak bisa mengelola sebenarnya, mengelola hatinya juga dia nggak bisa sebenarnya. Nah, di sini Kak Holi tuh mau ngasih cara tips bagaimana mengelola hati biar nggak keluar tuh si rasa-rasa apa, stresnya itu nggak ada gitu. Tapi sebelum sebelum ya, sebelum, bagaimana cara mengelola hati untuk mengatasi semua persoalan, semua masalah gitu. Nah, di sini mungkin ada yang tahu ya kemarin, ini mungkin berita terakhir tahun kemarin ya, tahun 2023 ini ya, tahun kemarin. Kalau yang tahun ini, terbaru ada lagi nih beritanya. Kalau ini salah satu contoh kasus, remaja akhir ya, ini remaja akhir, dia nggak bisa mengelola stresnya gitu. Jadi stresnya saat stres datang, karena pacarnya kan, pacarnya tuh diganggu sama mungkin digodain lah, digodain sama laki-laki lain sehingga akhirnya apa, akhirnya dia frustasi gitu. Ini Mario Dendi ini frustasi, dia marah gitu kan, dia dia mengambil cara yang nggak tepat gitu, cara yang salah, dia marah terus apalagi dia nggak bisa mengelola hatinya untuk menyelesaikan ini, menyelesaikan masalahnya. Jadi apa, jadi dia melakukan kekerasan terhadap pemuda lain, ini yang, pemuda yang sampai si pemuda tersebut dibawa ke rumah sakit ya, ke rumah sakit sampai nggak sadar gitu, sampai kesadarannya koma gitu kan. Nah ini apa penyebabnya gitu kan, penyebabnya apa? Penyebabnya karena tidak bisa mengelola hati gitu kan, karena tidak bisa mengelola emosinya gitu kan, tidak bisa mengelola emosinya yang muncul gitu, tidak bisa mengelola stresnya yang muncul, jadi tidak bisa mengelola masalah yang datang. Akibatnya yaitu seseorang terluka dan punya nilai negatif juga ya di mata masyarakat gitu, karena beliau masuk penjara kurang lebih 12 tahun gitu ya. Nah, dari cerita ini gitu kan, dari cerita ini mungkin, ada yang bisa ngambil kesimpulan nggak di, si cerita Mario Dendi ini gitu kan dari, beliau karena dia dia nggak bisa, apa tadi, nggak bisa mengelola hatinya gitu, jadi dia melakukan kekerasan gitu kan, dan efeknya juga bukan buat dia sendiri tuh kan dilihat dari ekspresi di foto di korannya juga dia tertunduk malu, itu kan buat dirinya gitu kan, dia juga malu gitu. Terus ini juga berefek kepada orang tuanya sampai diusut KPK juga gitu kan. Ini selamat datang ya yang baru hadir. Oke, kita lanjut ini, eee, ya mungkin, ada yang bisa ngambil kesimpulan dari kisah, Mario Dendi ini. Oke, ini kesimpulannya jadi Mario Dendi itu dia nggak bisa mengelola hatinya gitu. Jadi di mana karena nggak bisa mengelola hatinya itu kan masa depannya dia udah nggak kebayang tuh kan dia, udah tercoreng lah istilahnya gitu, udah nanti apa, ke depannya dia apa, bisa melanjutkan kuliah, bisa ke depannya tuh udah, di mata masyarakat kan udah nggak bagus gitu ya. Karena dia di penjara itu kan kurang lebih 12 tahun. Mungkin kalau dia di penjara melakukan hal-hal yang positif gitu, bisa sampai nulis atau apapun itu bisa gitu ya. Nah, selanjutnya ini dari kisah Mario Dendi tadi kita lihat kisah Maudy Ayunda gitu ya. Dia orang yang kelihatannya kelihatannya kan keren lah ya gitu, bisa sampai wisuda gitu kan. Tapi tahu nggak ini, teman-teman yang di sini gitu,
mungkin dia punya masalah nih, gitu. Apakah dia punya masalah saat dia sekolah dulu gitu, masalah dengan gurunya, masalah dengan orang tuanya. Ini ada rencana dia apa, nggak naik kelas gitu kalau nggak salah ini, tapi itu udah ya maksudnya tapi dia bisa mengelola hatinya karena apa, gara-gara dia, keluar buat jajan gitu. Sebenarnya kalau kalau zaman dulu kan saking ketatnya kalau pengen jajan karena nggak izin mungkin ya kan, nggak izin sama orang guru gitu kan. Kalau dulu tuh ini sangat ketat gitu kan kalau di sekolah gitu. Jadi tapi dia bisa mau di ini bisa mengelola hatinya gimana sampai dia bisa sukses seperti ini gitu kan. Itu mungkin salah satu contoh gitu kan tadi contoh, Mario Dendi yang tidak bisa mengelola hatinya dan Maudie ini yang, keren gitu bisa mengelola hatinya sampai dia, bisa menyelesaikan sekolah dan sebagainya gitu kan. Ini buat contoh aja buat, teman-teman yang, punya anak remaja maupun yang, karena di sini saya lihat tuh yang hadir, ini ya, yang hadir, ibu-ibu gitu kan, ibu-ibu dan bapak-bapak gitu, yang punya anak remaja. Nah, di sini yang saya ingin kita diskusikan bareng-bareng, mungkin, ibu-ibu yang punya anak remaja itu, apa sih pentingnya mengelola hati gitu buat, para remaja tuh, apa gitu. Boleh, kalau mau diskusi kita, ketik di kolom chat, apa sih, pengertian dari mengelola hati gitu? Apa sih pentingnya mengelola hati untuk para remaja gitu? Nah, yang saya dapatkan dari apa, dari pendapat para ahli ya, pendapat para ahli ini, yang namanya mengelola hati itu yaitu ini oke, dari Dokter Muhammad Zainul Asri gitu ya. Jadi mengelola hati adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi. Jadi bagaimana dia bisa mengendalikan emosi, menjaga ketenangan batin dan berpikir secara positif gitu dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Nah, biasanya kan anak muda itu apa ya, emosinya belum stabil gitu. Jadi kenapa kita harus belajar mengelola hati itu gitu karena emosinya kadang naik turun tuh di usia-usia segitu emang lagi naik turunnya, makanya kita sebagai orang tua juga nih harus bisa membantu mereka gitu, bagaimana mereka mengendalikan hatinya gitu. Jadi kalau pengertian kita apa ya, pengertian secara umum gitu kan, secara umum untuk remaja itu mengelola hati yaitu kemampuan untuk mengelola emosinya gitu. Bagaimana si remaja ini kita kelola emosinya, jadi saat masalah datang tuh dia udah siap gitu, "Oh ini caranya saya untuk mengatasi masalah itu, hati saya harus seperti ini," gitu. Mungkin itu sih yang, kalau dari hasil pengertian dari menurut para ahli. Nah, di sini sebenarnya Kak Hol itu mau apa ya, mau ngasih, salah satu trik atau salah satu tips gitu, cara buat mengelola hati. Nah, yang pertama itu yaitu recognize gitu kan, apa sih itu recognize gitu ya. Recognize itu mengenali masalah itu seberapa dalam gitu, seberapa dalam kita mengenal masalahnya gitu sampai bisa, kita selesaikan terus, nanti kita atasinya gimana gitu. Nah yang kedua yaitu relaksasi. Nah kemarin sih saat apa, dengan remaja itu, kita survei wawancara gitu, "Ah, saya mah Bu, kalau misalkan ada masalah tuh saya mah pengennya jalan-jalan aja." Nah, ini mungkin masuknya ke relaksasi, tapi, mereka langsung ke poin 2 gitu kan, jadi mengikuti langkah kedua gitu, yang langsung ke relaksasi, "Ah, saya mah pengen jalan-jalannya ke mall aja," gitu kan. Nah, ternyata yang ketiga itu kan ada respon, bagaimana kita merespon dari, persoalan ini gitu, dari masalah dengan orang tua ini kita meresponnya gimana? Apakah tadi kan, marah-marah atau gimana gitu. Yang terakhir yaitu communicate gitu. Jadi ada 4 cara yang, kadang disingkat 3R 1C gitu kan. Biar ingat aja recognize, relax, respond, dan communicate. Nah selanjutnya kita, bahas satu persatu ya dari mulai recognize dulu. Tadi kita mulai mengenali dan mengidentifikasi masalah diri itu kan, masalah kita tuh kalau nanti bisa apa, dibuat skala tuh nanti masalah kita tuh skalanya dari 1 sampai 10 tuh kita masuknya di skala berapa gitu. Nah nanti Kak Holi juga mau kasih
cara gitu melakukan relaksasinya seperti apa gitu. Dan respon yang bijaknya itu walaupun misalkan masih remaja gitu, tapi dia punya respon yang baik gitu kan, respon yang baiknya itu seperti apa gitu. Nah, nanti mengkomunikasikan secara efektifnya itu kita ajak tuh para remaja bagaimana cara dia berkomunikasi efektif itu. Kita mulai dari yang recognize ya, mengenali diri. Nah, nanti boleh nanti anak-anak ibu-ibu gitu, anak bapak ibu boleh diajak gitu untuk merecognize, mengenali diri, mengenali masalahnya gitu. Jadi proses pemahaman diri itu tentang siapa saya ini persoalannya sampai apa di skala berapa itu sampai hatinya sampai mengeluarkan kesel gitu kan, mengeluarkan marah itu gitu kan. Ditulis tuh mengenali dirinya sampai masalah saya tuh bisa terselesaikannya dengan cara apa gitu kan. Itu ditulis nanti dibuat kalau misalkan ini karena nggak ada remajanya, tapi boleh masalah sendiri yang sekarang terjadi juga pada ibu-ibu juga boleh mengenal seberapa tinggi sih masalah saya gitu. Nah, boleh boleh ditulis, terus apa, pokoknya intinya kita luangkan waktu gitu, luangkan waktu untuk merenungkan gitu, untuk berpikir tentang, saya gitu. Jadi tentang diri sendiri gitu, kita buat jurnal, kita nulis gitu, kadang kita buat ngobrol dengan diri sendiri, apa sih yang saya inginkan gitu kan. Yang saya inginkan tuh, seperti apa gitu. Jadi apa yang saya inginkan, terus saya berharap masalah saya bisa terselesaikan dengan cara apa, kita tulis ya. Nanti, kita tulis buat buat, jurnalnya gitu, kita tulis buat jurnal, terus recognize, diidentifikasi nih kekuatan kita. Nah, kalau saya tuh punya kekuatan, ini gitu, terutama yang udah, eee, dites ya, mesin kecerdasannya apa gitu, dites psikolognya gitu kan, dia punya, "Oh saya tuh punya kekuatannya ini," gitu, "saya tuh punya kelemahannya ini." Boleh ditulis nih kayak contoh gini nih, nanti dibuat di kertas gitu kan, boleh buku diari atau apa gitu. Nah, ini remaja tuh suruh nulis gitu kan, disuruh nulis, apa sih yang saya inginkan nih saat saat terjadi, masalah ini gitu. Terus, apa, saya yang kedua itu kan ditulis lagi ini, saya berharap masalah saya bisa terselesaikan dengan cara apa gitu. Contohnya kekuatan nih, kekuatan mental misalnya saya tuh mampu menjaga perasaan saya, menjaga menjaga perasaan orang tua saya, menjaga perasaan teman-teman saya gitu. Tapi kan kadang ada kelemahan-kelemahan kita tuh sebenarnya, ah malas mikir, ya udahlah, nanti juga selesai dengan sendirinya nih masalah, padahal kan nggak seperti itu gitu. Tetap si masalah tuh harus, kita runut gitu, kita urut gitu, kita runut nih satu persatu nih permasalahannya. Soalnya kan jangan sampai tadi seperti tadi, saking, apa, masalahnya numpuk gitu kan, jadi dia nggak mau berpikir lagi untuk masa depan, terserah lah saya masa depannya seperti apa gitu, jangan sampai seperti itu gitu. Kita punya anak ada tuh yang istilahnya madesu gitu, masa depan suram tuh udah nggak mau ngapa-ngapain karena dia nggak bisa menyelesaikan satu persatu nih persoalannya gitu. Jadi kita sebagai orang tua memfasilitasi gitu, membantu, anak-anak kita biar jangan sampai gitu dia nggak mau, ah udah nggak mau ngurusin masa depan gitu kan ada. Saking, menumpuknya itu persoalan dari hari ke hari kayaknya itu dia kadang ada yang nggak mau curhat kan sama kita sebagai orang tua gitu. Nah ini, kadang, mmm, apa, melakukan relaksasi gitu kan, melakukan relaksasinya itu, apa sih keuntungannya gitu, buat hati kita gitu. Kadang kan, ah, ya udahlah yang penting mah kita udah, jalan-jalan ke mall gitu, rileks, udah selesai. Padahal tetap persoalannya belum selesai gitu kan, udah balik lagi dari mall juga tetap masalah itu ada gitu, persoalan itu masih ada gitu. Jadi apa sih pentingnya relaksasi untuk hati kita gitu. Jadi kalau kita rileks, kalau kita happy gitu kan, jadi ide-ide makin bertambah gitu kan, ide-ide tuh makin makin apa ya, makin banyak gitu. Jadi makin banyak ide kalau kita, melakukan relaksasi. Jadi ketika hati kita tenang gitu, terutama ketika hati kita tenang, hati kita nyaman gitu kan. Oh iya siap. Ketika hati kita tenang, hati kita nyaman, ternyata efeknya apa? Kita
bisa memikirkan solusi gitu kan. Kita bisa memikirkan solusi atas masalah-masalah kita, atas persoalan-persoalan kita gitu. Kita punya solusinya gitu. Nah, di sini selain apa, caranya buat relaksasi tadi mendengarkan musik. Nah, nanti musiknya musik seperti apa gitu kan. Mungkin teman-teman misalnya, anak-anak remaja tuh punya musiknya masing-masing gitu kan, musiknya. Terus yang tadi yang ada yang jawab kan, saya tuh relaksasinya dengan jalan-jalan ke mall gitu kan, itu tiap, remaja punya caranya masing-masing. Tapi kita di sini, kita, eee, cara dengan kasih relaksasinya dengan ah, mindful breathing ya, jadi relaksasi napas ya. Jadi pernapasan pakai abdomen ya, pernapasan perut. Mungkin di sini udah, pada paham lah, udah kita belajar bagaimana pernapasan perut, tapi itu mengajarkan ke anak itu kadang ke anak-anak remaja itu nggak mudah ya. Pernapasan abdomen itu dengan frekuensinya lambat, perlahan, dan berirama gitu. Nah, kenapa sih pentingnya ini gitu? Nah, nanti kita lakukan dengan memejamkan mata gitu kan. Kenapa sih pentingnya apa namanya, pentingnya relaksasi napas dalam ini, napas gitu kan. Saat napas itu kan oksigen masuk tuh, masuk ke paru-paru, ke alveoli gitu, masuk ke dalam gitu. Sampai si semua oksigen apa, si jantung itu terisi oksigen gitu kan, terisi oksigen semua masuk gitu kan. Kalau oksigen di jantung udah terpenuhi, oksigen di otak juga terpenuhi karena kita dengan pernapasan dalam ini, tarik napas ya, mindful breathing ini gitu kan, dengan terpenuhi semua organ-organ tubuh. Nah, itu kan udah kita bisa berpikir positif tuh, langsung bisa sehat gitu kan, bisa berpikir positif, hati tenang juga gitu kan. Nah, ini mulainya. Boleh kita coba ya, nanti kita coba di sini. Nah, tarik napas, tapi perut yang mengembung. Tahan, lepaskan. Oke. Tarik napas, tahan, lepaskan. Nah, ini kadang tidak mudah ya ini diajarkan ke anak-anak remaja gitu kan. Makanya kenapa, waktu saya apa, karena saya, eee, lama di RS ya gitu kan, sering pasien-pasien yang nyeri gitu kan, pasien-pasien yang nyeri itu disuruh mengatur relaksasi napas dalam gitu. Ini tuh sering dilakukan, tapi kan kebanyakan tuh kepada orang-orang yang nggak sehat gitu kan, kepada pasien-pasien yang, punya rasa nyeri gitu, punya yang nyeri aja gitu, yang lagi kesakitan setelah operasi itu nih biasanya diajarin tarik napas dalam aja mereka tuh udah berkurang rasa nyerinya, misalkan dari rasa nyeri 10 gitu, misalkan skalanya 10 itu bisa berkurang sampai ke misalkan ke 5, terus semakin sering makanya kan, ada baiknya gitu kan katanya ini dilakukan selama 1 sampai 2 jam gitu, itu lebih baik lagi ya kalau misalkan kita dalam waktu beberapa menit aja itu udah terasa gitu, apalagi kita lakukan di alam terbuka. Kita, apa, karena ini udah pada bisa mungkin ya untuk tarik napas dalam, kita langsung ke latihannya bisa langsung ya. Kita langsung latihannya, jadi kita santai sejenak, kurang lebih 5 menit ya. Suaranya apakah oh suaranya belum, oke suaranya udah. Oke, tarik napas tadi, tarik napas, tahan 2 detik, hembuskan. Tarik napas yang perut yang ininya, yang ngembungnya, hembuskan.
Oke, karena waktunya kita nggak banyak ya untuk ini kita lanjut saja ya. Nanti kita belajar lagi di Oke, kita nanti lanjutkan lagi plan ya, offline nanti kita belajar ini offline ya. Oke, sip. Nanti kita lanjutkan offline. Nah, ini sih yang apa ya, yang mungkin saat jalan-jalan tuh kadang ya udahlah jalan-jalan aja gitu. Saat jalan-jalan ya udah apa tadi kan yang pertama mendengarkan musik, relaksasi itu yang kadang ya jalan-jalannya kalau bisa ada jalan-jalan bermakna gitu. Nah, kalau ngabuburit tuh ngabuburit bermakna gitu kan, jalan-jalan bermakna. Oke. Nah, di sini jalan-jalan bermaknanya gimana? Nah, bermakna kan tadi kita lagi mau mengelola hati kan, mengelola hati biar nggak keluar rasa emosi, rasa marah, biar nggak stres gitu kan. Jadi kita sadari dulu bahwa kita sedang marah. Oh hari ini saya emang lagi kesal sama teman saya lagi kesal sama si kakak, saya lagi kesal sama si mama, saya lagi kesal sama orang tua gitu. Nah gitu, sadari dulu bahwa kita emang benar-benar lagi emosi gitu. Jadi saat jalan-jalan tuh saat berjalan gitu kan, jalan-jalan kan ke mall atau kemana gitu, tapi disadari oh saya itu lagi kesel nih sama si kakak biar nanti pas pulang tuh emang menyelesaikan masalah gitu kan jalan-jalannya gitu kan. Nah yang kedua, nah sambil jalan-jalan kita kan kalau misalkan kalau ibu-ibu tuh ya sambil kerja, sambil masak, sambil apapun sambil berzikir gitu kan. Nah ini juga kita ajarin tuh para remaja tuh saat jalan-jalan tuh coba perbanyak gitu, mau perbanyak istighfar, tapi ini yang lagi diajarkan karena kita lagi mengelola hati gitu kan biar dijauhkan dari syaiton-syaiton gitu kan. Diajarkan membaca auzubillahiminasyaitonirrajim. Jauhkanlah dari godaan setan yang terkutuk gitu. Dijauh-jauhkanlah, pokoknya dijauhkan apalagi sekarang lagi bulan suci Ramadan ya. Mudah-mudahan semua pada jauh itu syaiton-syaiton gitu. Nah, itu sambil jalan tuh kan sambil berzikir, auzubillahiminasyaitonirrajim, auzubillahi walaupun nggak terbiasa, walaupun nggak terbiasa gitu kan anak-anak muda mungkin kalau jalan-jalan pengennya sambil dengerin musik gitu kan kita ajarin, tetap kita ajarin yang karena ini untuk terbaik kan tadi karena dibiasakan kan dari kita kebiasaan itu tindakan, tindakan karena mempengaruhi kebiasaan nanti jadi karakter. Nah, nanti akan merubah nasib anak-anak remaja kita gitu kan. Nah, ini kan tadi berpindah posisi ya, kita lagi misalnya lagi emang hati kita lagi galau gitu kan kita posisi ini berpindah kan dari misalnya duduk jadi jalan-jalan ini udah kita udah berpindah posisi posisinya dari udah jalan-jalan dari jalan-jalan oh udah enak lah kalau udah dibawa jalan-jalan tuh persoalan kayaknya udah selesai gitu kan padahal masih belum ternyata gitu. Nah, jalan-jalan juga supaya apa? Supaya ada nilai ibadahnya tetap harus berwudu dulu ya. Ya udah saya wudu dulu nih sebelum jalan-jalan gitu. Mudah-mudahan ini si apa dengan berwudu ini setan-setan menjauh juga kan kita apa namanya? Dengan berwudu juga ada nilai ibadahnya kan itu udah kita dapat pahala gitu, pahala berwudu gitu. Terus kita jalan-jalan. Nah, itu ada pahalanya juga nih kita nggak batal kan gitu. Ambil air wudu. Jadi sebenarnya ini dari apa? Jadi sebelum sebelum merespon tuh kita buat apa, jalan-jalan bermakna itu tadi, dengan sabar gitu kan. Di reframe nih, reframing itu kan membingkai-bingkai, kita ganti nih, asalnya misalkan saya tuh kesel sama orang tua sebenarnya gitu kan. Kesel sama orang tua karena beda pendapat tentang saya mau ngambil jurusan apa gitu. Diganti dengan tadi yang kita mandang orang tua gak bagus gitu, kita ganti lagi membingkai itu dengan oh mungkin orang tua eh, pengen saya masuk ke kedokteran atau misalnya jurusan yang orang tua inginkan tuh karena melihat masa depannya gitu. Jadi kadang itu nggak mudah gitu kan merubah gitu. Jadi berpikir yang positif gitu kan dari yang kesal sama orang tua sampai dia mau apa mereframe gitu berpikir positif lagi tuh kayaknya sebenarnya itu nggak mudah gitu kan buat anak-anak remaja gitu sebenarnya. Tapi ini kita emang harus belajar gitu, harus belajar gimana caranya buat sabar tuh S A B A R gitu kan. Jadi sabar saat
ada persoalan. Oke, kita lanjut. Nah, ini respon. Bagaimana sih memilih respon yang bijak? Pentingnya apa sih buat apa tadi mengelola hatinya gitu kan? Karena sebelum nih ya, sebelum apa menyelesaikan masalah ini gitu kan, jadi sesuai dengan hati nurani kita gitu. Jadi pas mengeluarkan responnya sesuai nih dengan apa yang saya pengen selesaikannya dengan cara apa gitu. Jadi kabur dari rumah apakah itu termasuk respon yang baik gitu? Apakah itu solusi gitu untuk menyelesaikan persoalan kita gitu? Jadi bisikan hati gitu, bisikan hati kita jangan disepelekan lah, jangan disepelekan karena itu biasanya itu yang dari hati itu biasanya benar gitu kan. Jadi hati kita tuh pasti mengajak kepada kebenaran gitu. Jadi dengarkan gitu responnya apa nih dari hati kita. Nah, sebelum itu kita tonton video dulu ya. Oke, suaranya kedengaran ya.หนูมานี่นี่กินอะไรไหม หนูไม่มีตังค์ค่ะ ไปนั่งก่อนเลย ไปนั่งก่อนเลย เดี๋ยวป้าทำให้กิน ทำไมป้าใจดีจังอะคะ โอ้ยใจดงใจดีอะไรกันก็แค่ข้าวจานเดียวป้าจะบอกให้นะ มีคนคนหนึ่งอะใจดียิ่งกว่าป้าอีก พลอยเที่ยงแล้วตื่นได้แล้วลูก ถึงแม้เขาจะจู้จี้จุกจิก ลงไปกินข้าว ไม่ดูแลตัวเอง เรื่องมาก แม่ ไปก่อนนะเพื่อนรอ ไม่ถูกใจเราสักอย่าง ทำไมแม่โทรไปไม่ติดอ่ะ พลอยก็รีบกลับมาแล้วนี่ไง ป่านนี้นี่คือรีบใช่ไหม พลอยก็กลับมาป้าแม่แม่เป็นห่วงเนี่ยแม่ควรปล่อยพลอยบ้างอะ ค่ะข้าวผัดไก่ไข่เจียว ไม่ใส่หัวหอม ป้ารู้ได้ยังไงอะครับว่าหนูชอบอันนี้ โทษนะคะ เคยเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ไหมคะ ไม่เคยเห็นนะ ถ้าเจอเด็กคนนี้เขาไม่มีตังค์ติดตัวฝากช่วยเอาข้าวให้เขากินด้วย คนที่บอกป้า ก็คือคนที่อยากให้หนูอ่ะ กลับบ้านมากที่สุด ตรงนี้ลูกสาวกำลังจะสอบเดี๋ยวอยากให้แกกินของดีๆ โทรหาแม่หน่อยไหม ทุกคำมีความหมาย Oke. Apa pelajaran yang bisa diambil nih dari ini ya, dari tadi cerita tadi nih. Kira-kira nih apa pelajarannya ya? Kita nanti tulis, boleh ditulis nanti respon yang tidak baik gitu kan. Tadi respon yang tidak baik dari film tadi gitu kan. Dari film tadi tuh respon yang tidak baiknya apa? Jadi respon si anak tersebut saat ada persoalan dengan orang tuanya apa? Kabur kan ya, dia kabur gitu kan. Itu yang respon yang tidak baiknya kan, dia kabur, terus dia sebenarnya marah itu kan, marah sama orang tuanya itu karena ya itu karena hatinya
nggak lagi ada rasa kesel, rasa marah sama orang tua gitu kan, hatinya nggak nyaman gitu sama orang tua, dia memilih respon untuk kabur gitu kan, kabur dari rumah. Nah, sebenarnya untuk respon yang baiknya apa gitu, respon yang baiknya. Nanti hati kita juga yang akan membawa sebenarnya, mengarahkan kita untuk memilih respon-respon yang baik. Kita yang tahu, oh ini berarti ini harus, nanti misalnya, saat terjadi masalah tuh kita dengan orang tua tuh harus seperti apa gitu kan responnya gitu. Kita sebenarnya udah tahu, jawabannya gitu, jawabannya juga yang tahu hanya diri kita sendiri. Nanti boleh dituliskan respon yang baiknya apa nih yang akan kita pilih gitu kan. Hidup itu pilihan gitu kan, ada pilihan A, pilihan B. Nah, kalau kita nanti seperti tadi kabur gitu kan, kita juga nggak punya uang jajan gitu kan, kabur juga gitu, apakah bisa menyelesaikan masalah dengan kabur gitu kan, menambah persoalan-persoalan berikutnya. Jadi, makanya kenapa jadi, seperti apa tadi, seperti cerita Mario Dendi tadi, dia nggak bisa menahan emosinya, menahan marahnya gitu, hatinya tidak bisa dikelola, itu jadinya dia kan masuk penjara gitu kan. Jadi ada ujungnya yang kurang baik gitu, kalau kita merespon dengan yang kurang baik. Jadi ini respon yang baik juga kita udah tahu sebenarnya gitu, respon yang baiknya. Selanjutnya terakhir ya, terakhir untuk komunikasi karena itu ada, waktunya mungkin nggak panjang. Kita lakukan komunikasi yang efektif itu seperti apa ya gitu kan. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan dari hati ke hati gitu ya, dari hati ke hati mengkomunikasikan persoalan diri gitu, misalkan diri kita dengan orang tua gitu dari hati ke hati dan, bisa menyelesaikan persoalan ini, masalah ini gitu kan. Jadi waktu yang terbaik sama orang tua tuh kapan gitu. Tapi kita sebelum sebelum misalnya sebelum mengkomunikasikan ke orang tua, kadang ini yang, mungkin remaja-remaja belum ya, belum pernah melakukan itu gitu kan, melakukan apa, komunikasi secara vertikal gitu. Jadi, sebelum kita kadang karena ada juga di sebagian anak-anak tuh nggak berani gitu langsung ngomong ke orang tua gitu. Makanya tadi kan dia ngambil keputusan untuk kabur gitu kan. Dia ngambil keputusan untuk kabur padahal coba komunikasikan dulu kita vertikal, curhat kepada yang memberikan masalah gitu. Siapa yang memberikan masalah? Ya, yang memberikan masalah itu, memberikan persoalan itu yaitu Allah gitu. Kita jadi komunikasi ke atas dulu gitu, vertikal dulu, selanjutnya baru komunikasi horizontal gitu, horizontal kita ke alam, ke orang tua gitu, pokoknya horizontal aja curhatnya gitu, langsung ke tujuannya gitu, ke umumnya. Nah, kita harus belajar dulu ya, harus belajar yang komunikasi vertikalnya. Kalau yang nanti anak-anaknya juga boleh diajarkan. Kenapa? Karena apa? Perlunya kita tadi, apa, vertikal itu, karena kita pengen hidup kita tenang, hati kita tenang gitu. Jadi, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jadi ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, hati menjadi tenang. Kalau udah umur-umur di atas 30, udah bisalah di atas 30, 50 itu udah pintar mengelola hatinya. Tapi gimana dengan anak-anak kita? Kita juga harus peduli dengan anak-anak remaja kita gitu. Apakah mereka udah bisa, apa, bisa hidupnya tenang, hatinya tenang gitu. Diajarkan zikir-zikir tuh nggak semudah, membalikkan telapak tangan ya buat para remaja. Jadi kita, eee, masukin ini buat belajar gitu ya, buat belajar bagaimana agar hidup remaja-remaja kita ke depannya lebih tenang dan lebih, apa, lebih lebih sehatlah secara mental gitu. Nah, nanti kita, buat dulu kita tulis, kita bersama-sama menulis ya persoalan yang hari ini kita hadapi misalkan, hari ini yang kita hadapi apa sih misalkan, bertengkar dengan orang tua, bertengkar dengan kakak, bertengkar dengan adik. Misalkan adik, kakak itu yang selalu menyampaikan ngadu-ngaduin lah gitu, ngaduin ngaduin persoalan kita gitu. Padahal kan kita pengennya, persoalan hanya kita sendiri aja yang tahu gitu. Nah, terus kita tulis perasaan yang keluarnya apa, sedih, marah, kayak tadi kan yang kabur itu kan sebenarnya sedih, marah gitu, kecewa dalam hati gitu kan. Nah, kita buat urutannya dari skala 1 sampai 10 tuh berapa nilainya. Nah, terakhir kita tetap vertikalnya itu karena tadi pengen
vertikal, curhat sama, yang membuat persoalan gitu kan, dengan apa cara berkomunikasinya? Nah, kita dengan interaksi dengan Al-Qur'an, terutama apalagi sekarang bulan suci Ramadan ya, interaksi dengan Al-Qur'annya lebih kuat terutama di malam hari gitu. Nah, nanti kita buka surat dan ayat Al-Qur'an yang terbukanya di mana. Nah, di sini apakah mau latihan atau tidak nih? Kalau mau latihan boleh kita nanti atau nih waktunya ini enggak ya, waktunya tepat nggak? Boleh. Kalau ada yang mau latihan boleh, gimana caranya sih komunikasi vertikal gitu, aku dan masalahku. Jadi, kalau mau latihan sekarang boleh nih, kalau siapa yang mau latihan boleh diketik katakan saya, kalau enggak nanti kita skip gitu kan, kita skip 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 gitu kan. Ini nanti biar udah pinter kita ketemu lagi nanti di kelas berikutnya gitu kan. Jadi biasanya untuk komunikasi vertikal karena kita pengen bertemu dengan yang punya masalah gitu kan, yang punya persoalan, kita wudu dulu, kita sholat, zikir, dan kita siapkan Al-Qur'an, ambil Al-Qur'an dalam keadaan tertutup, dekatkan ke wajah, terus kita, curhat ya, buat self talk dulu gitu sebelum ini nih, kita Al-Qur'annya kita pegang, "Ya Allah, aku memiliki persoalan," misalnya, "saya lagi kesel nih sama si mama, saya lagi kesel nih sama si ade, saya lagi kesel sama teman saya namanya ini," sebutkan semua persoalannya. "Ah, ini saya sadar nih, ini ada peran salah saya nih," gitu kan, salah saya gitu. Jadi persoalan ini, masalah ini hadir karena salah saya gitu, hadir dalam hidupku, tolonglah aku ya Allah, titipkan satu ayat-Mu yang bisa membuat aku jauh lebih tenang mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi dari-Mu. Al-Fatihah. Nah, di sini yang mau latihan siapa? Kalau misalnya enggak, kita skip aja gitu kan, kita skip ini. Soalnya kalau mau latihan ya kurang lebih nih berapa, 5 menit gitu. Ada yang mau? Kalau ada yang mau latihan boleh. Kalau udah pada paham kita skip aja nih, kita apa, self talk-nya, kita curhat sama orang tua, sama vertikalnya ya. Nanti kita di kelas-kelas berikutnya aja kita skip, nanti kita belajar lebih dalam ya. Oke, yang kedua, komunikasi horizontal. Horizontal kan lurus berarti ya, horizontal lurus bersama misal kita yang kedua ini yang pernah Kak Holi lakukan tuh dengan unsend letter ya, kita menulis surat, kita tulis suratnya, saya lagi kesel sama orang tersebut, tulis gitu kan sebelum saya kesel nih sama si mama lagi kesel gitu kan, sama orang tua lagi saya kesel, sama si kakak kesel gitu. Tulis gitu, hati saya tuh nggak nyaman ya Allah gitu, saya tulis sampai misalkan bisa sampai berapa lembar gini, kita tulis semua, curhatin semuanya gitu kan, tulis persoalannya, sampai panjang kali lebar kali tinggi, boleh nanti mau disobek-sobek gitu kan, dibuang bukan ke tempat sampah, ke air yang mengalir gitu. Nah, baru itu kita nanti juga dengan apa, terutama tadi ya, dengan vertikal kan kita zikirin tuh yang hasilnya gitu kan, keluar misalkan ayat berapa, oh ternyata saya tuh, zikirin aja misalkan keluarnya ayat surat Al-Imran ayat berapa gitu. Nah, itu dengan dizikirin itu ayat-ayat tadi gitu, terus kita tulis ini yang persoalan kita udah serahkan gitu ya, serahkan sama Allah gitu. Nanti ujug-ujug gitu, ujug-ujug ada apa ya, bukan ada ilham, misalnya ujug-ujug gitu si orang tua ujug-ujug baik sama kita, terus teman-teman yang tadinya misalkan marah-marah atau ngomongin kita misalnya di sekolah itu, ujug-ujug mereka ngebaikin sendiri gitu. Jadi ujug-ujug apa, jadi masalah itu terselesaikan dengan sendirinya gitu kan, terselesaikan dengan sendirinya gitu. Itu tuh sangat indah ya, kalau menurut saya itu sangat indah. Jadi kita nggak perlu ada gontok-gontokan gitu kan sama orang tua, nggak perlu ada gap gitu, sama teman juga nggak perlu ada gap gitu. Jadi masalah itu indah dengan Al-Qur'an gitu sebenarnya gitu kan, kalau menurut saya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan nih karena waktu juga kan kita, waktunya, apa, sangat gak banyak ya. Alhamdulillah Allah yang selesaikan gitu. Jadi dengan orang tua komunikasinya nanti lancar kembali dengan Al-Qur'an ya. Oke, kita langsung ke kesimpulan.
Jadi tadi ada 4 cara ya, ada 4 cara untuk mengelola hati khusus untuk remaja ya. Yang pertama yaitu tadi recognize, mengenali masalahnya, mengidentifikasi kekuatan saya untuk menyelesaikan masalah itu seperti apa gitu, dari kekuatan dan kelebihan, kekuatan dan kekurangan ya, kelebihan dan kekurangan saya tuh apa gitu, bisa menyelesaikan masalah saya ini. Yang kedua dengan relaksasi, tadi mendengarkan musiknya sambil sambil, mindful breathing gitu kan, mendengarkan musik dengan, mindful breathing ya, berjalan-jalannya dengan sabar gitu, jalan-jalannya ada bermakna gitu. Jadi, pause dulu sebelum respon ya. Nah, jadi responnya tadi ada respon baik dan respon yang tidak baik, apakah kabur dari rumah, marah-marah atau lain-lainnya, atau mengikuti kata hati ya, responnya yang baik. Dikomunikasikan secara vertikal dan horizontal mengkomunikasinya. Baik, mulai sekarang kita mulai mengelola hati dengan tadi 4 cara, recognize, relax, respon, dan communicate. Agar apa? Agar hati kita lebih tenang saat masalah datang. Baik, ini kalau pengen lebih dekat dengan saya, yang rada-rada sedikit aktif kayaknya IG sama YouTube-nya, mungkin Facebook udah nge-link sama IG ya. Boleh, WA ke saya kalau ada persoalan. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu yaitu, door prize ya. Sebenarnya untuk, door prize tuh pengennya itu biar mudah ya, karena nanti kan saya yang ngirimnya itu masuk ke grup WA sebenarnya. Nah, saya masukin, apakah masih ada di Zoom? Tuh kan ternyata saya nggak bisa masuk. Ya udah nggak apa-apa, ini semuanya karena yang hadirnya nggak banyak. Ada hadiahnya apa? Ini hadiahnya buku, ya ada hadiah buku. Ini nggak, bukunya juga udah, maksudnya bukan ini, buku buku baru juga nih, buku baru. Siapa yang pengen buku, karena ini dapat kemarin ya acara parade Ramadan nih, siapa yang pengen buku ini? Buku apa? Denyumi ini kayaknya nih bagus juga buat anak muda ya, buat anak muda yang pengen buku nih. Ini yang hadiahnya buku Denyumi, ini masih baru juga nih. Pengen buku boleh, siapa yang pengen buku? Ini aja, apa, pertanyaannya yang masih ingat dari materi tadi, dari materi. Stop share. Oke. Nah, yang masih ingat nih dari materi tadi, apa saja yang masih ingat mungkin? Dari berapa tadi? Cara mengelola hati. Oke, cara mengelola hatinya gimana? Kalau misalnya masih ingat boleh diketik di kolom chat. Kalau pengen hadiah ya, sebenarnya hadiahnya ini banyak nih. Ada berapa ini sesuai yang hadir, semuanya harusnya kebagian semua ini. Karena emang lagi bagi-bagi THR ya. Bulan suci itu harus banyak berbagi. Ini buku ini, terus apa lagi ya yang mau dapat hadiah apa lagi? Boleh nih, yang pengen hadiah silahkan dijawab aja pertanyaannya, gimana cara mengelola hati gitu aja lah, yang mudah aja, yang mudah. Ternyata ini. Ada 4. Ya, apa aja Yang Bun? ada 4. Yang pertama reconnect. Yang kedua eh, respon. Yang ketiga relax. Yang kemudian communicate, bisa horizontal dan vertikal kepada Allah. Oke, alhamdulillah, terima kasih nih Bunda Jurnita ini yang berhak mendapatkan buku nih Denyumi, karena kemarin di parade Ramadan mungkin gak dapat hadiahnya. Nanti tinggal di alhamdulillah. Iya. Barakallah. Ada lagi nih, sebenarnya ini masih banyak nih hadiahnya. Yang lain mau dapat hadiah nggak? Kalau dapat hadiah harus jawab lagi nih. Gimana cara komunikasi dengan vertikal? Boleh selain Bunda Jurnita nih. Bunda Jurnita, siapa yang pengen apa? Yang tahu cara
komunikasi dengan vertikal. Bun. Bunda Muti, silakan. Mindful breathing, Bun. Komunikasi, Bun. Komunikasi. Komunikasi Iya. secara vertikal. Kalau mindful breathing tadi sebenarnya masuk ke relaksasi. Jadi relaksasi cara ya itu salah satu relaksasinya. Gimana nih? Wah, nggak inget nih kayaknya nih. Udah nggak apa-apa sih, hadiahnya saya simpan aja buat nanti kita apa? Halal bihalal. Halal bihalal kita ketemu lagi ya kalau bisa ketemu lagi nih sama yang hadir di sini. Eh Kak Amel nih, Kak Amel. Kak Amel nih. Ya, gimana Kak Amel? Kak Amel nih mau dapat hadiah. Kalau dapat hadiah gimana caranya? Katanya sok boleh diketik aja di kolom chat. Tadi yang vertikal gimana caranya? Yang vertikal. Bunda Muti belum tepat. Bunda Muti baru relaksasi dengan mindful breathing katanya. Kalau dengan komunikasi gimana caranya Kak Amel? Boleh diketik aja di kolom chat. Sebelum sekarang karena mungkin beberapa menit lagi gitu kita nanti kembali ke main room ya, kembali ke main room. Ya. Bunda Jurnita. Wah. Bunda Jurnita ini harus lebih banyak lagi nih ininya energi positif, zikir, sholat, ya benar ini salah satunya. Nah nanti kayaknya ini Kak Amel nih udah bisa belum nih praktek yang ini kalau kata Bunda Jurnita tuh Quranic. Quranic Iya, vibration, ya. Quranic vibration atau namanya Garputala gitu itu kan salah satu vertikal ya kita langsung ke Allah gitu. Nah, Ya Allah. itu energi positifnya ditambahin. Jadi zikir, sholat tuh ditambahin tuh. Zikir, sholat dulu. Karena tadi ya menyimak katanya ya insya Allah. Karena tadi apa? Karena ya karena ini kayaknya Kak Amel nih yang remaja ini belum apa? Karena tadi kita belum belajar nih. Kalau Kak Amel nih mau nggak nih diajarin ininya? Cara Quranic vibration sama Garputalanya. Kak Amel karena ini kayaknya mungkin waktunya masih ada lah, maksudnya waktunya masih ada. Kalau misalnya Kak Amel belum pernah nyoba nih, belum pernah nyoba, boleh Kak Amel zikir wudu dulu. Nanti kita kasih waktu nih beberapa menit. Kalau Kak Amel udah siap nih, biasanya tuh kan breakout room 7 menit lagi. 6 menit lagi, wah udah 3 detik lagi kita kembali ke Suara saya kurang bulat, katanya seperti itu. Cuman kata Coach Ranji itu, karena semenjak di cancel itu saya tidak pernah MC lagi. Karena saya merasa, oh iya suara saya belum bulat gitu ya, belum bagus gitu. Makanya dari sana saya belum jadi MC lagi. Cuman kata Coach Ranji, suara itu ciri khas gitu. Tapi suara bulat itu bisa kita usahakan. Seperti itu, Kak. Luar biasa. Berarti Kak Naya ini lagi ada luka batin ya, gara-gara diomongin. Kamu nggak cocok jadi MC, kamu cocoknya jadi pasangan aku. Ya, bukan ya? Bukan. Jadi Kak Naya ini suaranya udah imut-imut sekali. Jadi ada yang salah dengan suara Kak Naya. Everything's gonna be alright. Jadi Kak Naya ini yang memang yang perlu diselesaikan adalah selesai dulu dengan diri Kak Naya sendiri. Caranya gimana? Oh, tentunya banyak informasi yang bisa didapatkan di Academy Trainer. Salah satunya adalah mengobati luka batin. Thank you so much Kak Naya untuk informasi tadi keseruannya.